Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, welcome back to my YouTube channel. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang materi macam-macam sumber energi penghasil listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembelajaran berikut ini. Sumber energi penghasil listrik. Dari manakah listrik itu berasal? Oke, mari kita perhatikan dan simak pembelajaran berikut ini. Sumber energi penghasil listrik yang pertama adalah nuklir. Nuklir yang merupakan bahan bakunya berupa uranium adalah bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir atau disebut dengan PLTN. Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Elemen Bakar Nuklir. Di fasilitas ini dilakukan fabrikasi elemen bakar reaktor dengan bahan bakar uranium. Uranium yang sudah dimurnikan dan diperkaya selanjutnya diubah menjadi logam dengan cara ditekan atau dipres dan kemudian dirakit menjadi bundel-bundel elemen bakar. Elemen bakar uranium sangat diperlukan untuk menjalankan reaksi nuklir di dalam reaktor dan menghasilkan tenaga panas. Seperti halnya minyak atau batu bara yang dibakar untuk menghasilkan panas di dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pada PLTU, uap digunakan untuk memutar turbin dan generator sehingga dihasilkan listrik. Kelebihan PLTN adalah tidak menghasilkan limbah dalam bentuk gas atau abu terbang. Sebagaimana pada PLTU, limbah PLTN adalah dalam bentuk padat yang selanjutnya diolah dan disimpan untuk mencegah terjadinya dampak radiasi pada masyarakat dan lingkungan. Penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dapat menghemat penggunaan minyak dan batu bara sebagai sumber energi dan mengurangi peningkatan polusi lingkungan akibat pembakaran bahan fosil yang dapat berakibat pada pemanasan global dan hujan asap. Penggunaan bahan bakar nuklir juga sangat irit karena uranium sebagai bahan nuklir menghasilkan energi yang sangat tinggi dan kompak. Sumber energi penghasil listrik yang kedua adalah angin. Angin dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga angin atau lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin mempunyai kelebihan, yaitu merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Namun, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB ini membutuhkan tempat yang lumayan luas untuk penempatan turbin angin. Nah, kekurangannya, jika intensitas angin sedang tidak stabil, maka pemanfaatannya menjadi kurang efektif. Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Sumber energi penghasil listrik yang berikutnya adalah air. Air dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik. Salah satunya adalah memanfaatkan gelombang laut, kemudian pasang surut air laut, dan aliran sungai. Pada umumnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan gelombang laut, pasang surut air laut, dan aliran sungai mempunyai cara kerja yang sama dengan pembangkit listrik pada umumnya, yaitu dengan memanfaatkan gelombang laut, pasang surut air laut, dan aliran sungai untuk menggerakkan turbin yang kemudian dihubungkan dengan generator.
Pembangkit listrik dengan gelombang laut merupakan pembangkit yang ramah lingkungan. Namun, apabila gelombang laut sedang tidak stabil, maka akan menjadi kurang efektif. Kemudian, pembangkit listrik pasang surut air laut, gerakan pasang air laut hanya terjadi dalam waktu tertentu saja, sehingga tidak bisa menjadi sumber energi utama dan berpotensi merusak ekosistem bawah laut. Kemudian, pembangkit listrik tenaga aliran sungai mempunyai kelebihan, yaitu aliran sungai tetap ada sepanjang tahun, namun dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem daerah aliran sungai atau DAS. Sumber energi penghasil listrik berikutnya adalah batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU mempunyai kekurangan, yaitu penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik menimbulkan polusi dan abu sisa pembakaran pun susah terurai di tanah. Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga uap. Batu bara disalurkan melalui konveyor. Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api. Dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan. Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke step-up transformer untuk dinaikkan voltasenya. Listrik inilah yang akan didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik. Nah, adik-adik, sumber energi penghasil listrik yang berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP untuk menghasilkan listrik. Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang berlimpah, namun terdapat kendala, yaitu biaya yang mahal dalam pembuatan PLTP. Itulah sebabnya kenapa Indonesia sampai saat ini belum banyak menggunakan panas bumi sebagai sumber energi penghasil listrik. Berikut adalah cara kerja PLTP. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh, disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan gas cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi.
Sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi gas cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Gas cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah. Uap panas akan melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Sumber energi berikutnya yang menghasilkan listrik adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Matahari juga bisa dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau lebih dikenal dengan nama PLTS. Berikut adalah cara kerjanya. Pertama, matahari yang dipancarkan kepada sel surya. Sel surya biasanya dipasang di atap rumah atau bangunan. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi arus listrik searah. Kemudian, inverter mengubah sinar matahari menjadi arus listrik bolak-balik. Lalu, listrik dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. PLTS membutuhkan biaya yang mahal sehingga jarang digunakan di Indonesia. Oke adik-adik, sekian pembahasan tentang macam-macam sumber energi penghasil listrik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.